Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pelajaran 9 dengan materi pokok mari melaksanakan sholat. Adapun submateri pokok yaitu keutamaan sholat. Setelah kalian mengikuti video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa memahami akan keutamaan sholat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan seorang siswa yang sedang merenungkan tentang keutamaan sholat. Dalam hatinya ia berkata, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Lalu, apa saja keuntungannya jika kita melaksanakan sholat? Untuk penjelasannya, marilah kita simak video pembelajaran. Sholat merupakan kewajiban setiap muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Orang yang sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaannya. Maksud dari keutamaan tersebut adalah kelebihan daripada yang lain. Lalu, apa saja keutamaannya jika kita melaksanakan sholat? Berikut penjelasannya. Di antara keutamaan sholat, yang pertama adalah sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadatain. Jika agama Islam diwujudkan sebagai bangunan, maka sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Sebagaimana hadis menyebutkan, yang artinya sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ia meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang termasuk keutamaan sholat yaitu sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perintah sholat terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam 27 Rajab. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk selanjutnya, keutamaan sholat yang nomor 3 adalah sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, keutamaan sholat yang nomor 4 adalah sholat merupakan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah, tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian, apalagi ya Rasulullah, tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab,
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, keutamaan sholat yang nomor 5 adalah sholat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah masih ada kotorannya?" Para sahabat pun menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun daripadanya." Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua kesalahan dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, keutamaan sholat selanjutnya nomor 6 adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim." Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inilah salah satu yang termasuk dari fungsi sholat tersebut. Untuk selanjutnya, keutamaan sholat yang nomor 7 adalah orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang artinya, serta orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan yang terakhir, yang termasuk keutamaan sholat, yaitu sholat merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, anak-anakku sekalian, itulah di antaranya keutamaan-keutamaan sholat. Semoga kalian dan dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk agar kalian semua mendapatkan keutamaan sholat tersebut. Setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, coba jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Jelaskan. 2. Amal apa yang pertama kali akan dihisab? Sebutkan. 3. Apa fungsi utama dari sholat? Jelaskan. Dan yang terakhir, nomor 4, sebutkan 4 keutamaan sholat. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan seksama. Semoga kalian lebih memahami akan keutamaan sholat tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.